Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Tiani. Saya dari kampus Akbid Geramusada Cirebon. Di sini saya mendapatkan salah satu tugas dari mata kuliah Mutu Pelayanan Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Lisa MM PDI CHT. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu yang berjudul tentang penilaian mutu dengan konsep PDCA dan menggunakan teknik penilaian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu bagaimana penerapan konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action dalam penilaian mutu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hubungan konsep PDCA dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bagaimana teknik penilaian mutu berdasarkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, sebutkan contoh kasus penerapan PDCA dalam bidang kesehatan beserta penanganannya. Yuk, mari kita simak penerapan konsep PDCA dalam penilaian mutu. PDCA merupakan suatu siklus manajemen mutu yang dikembangkan oleh W. Edwards Deming. Siklus ini digunakan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Adapun penjelasan tiap tahap yaitu sebagai berikut. Yang pertama, plan atau yang disebut dengan perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, standar, prosedur, serta metode yang akan digunakan dalam proses peningkatan mutu. Yang kedua, do atau yang disebut dengan pelaksanaan, yaitu melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dalam konsisten sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga yaitu check, yang artinya pemeriksaan atau evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil pelaksanaan dengan membandingkan antara standar yang direncanakan dengan hasil nyata di lapangan. Lalu yang terakhir ada action, tindak lanjut atau perbaikan, yaitu mengambil langkah perbaikan berdasarkan hasil dari evaluasi. Hubungan konsep PDCA dalam penilaian mutu. Konsep PDCA dan teknik penilaian mutu memiliki keterikatan erat dalam upaya peningkatan mutu. Yang pertama adalah tahap plan. Data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana perbaikan. Lalu yang kedua pada tahap do. Pelaksanaan kegiatan dapat dipantau melalui observasi langsung. Yang ketiga, pada tahap cek, hasil pelaksanaan dievaluasi dengan membandingkan data lapangan dari wawancara, observasi, serta dokumen dengan standar mutu. Yang terakhir pada tahap action, melakukan perbaikan dari hasil evaluasi dengan mempertimbangkan pemilihan dengan cara penyelesaian penilaian mutu. Penilaian mutu memerlukan teknik pengumpulan data yang akurat, sistematis, dan objektif. Beberapa teknik yang digunakan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas, proses, maupun kondisi yang terkait dengan penerapan mutu. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap responden atau informan yang dianggap mengetahui informasi terkait. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan, laporan, arsip maupun dokumen resmi yang relevan. Nah, yang terakhir yaitu ada contoh kasus PDCA dalam bidang kesehatan. Di sini saya mengambil kasus PDCA di pelayanan kebidanan antenatal care di salah satu puskesmas, yaitu dengan masalah data puskesmas menunjukkan cakupan kunjungan ANC K4 atau lebih dari 4 kali selama kehamilan, yaitu hanya 60%. Padahal target nasional yaitu 80%. Tujuannya di sini meningkatkan cakupan ANC K4 dari 60% menjadi minimal 80% dalam 6 bulan. Nah, untuk menyelesaikan kasus di atas, kita mulai dari tahap yang pertama yaitu plan atau perencanaan. Rencana yang akan dilakukan, yang pertama, sosialisasi pentingnya pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil dan keluarga. Yang kedua, membuat jadwal posyandu khusus ibu hamil setiap bulan. Yang ketiga, mengaktifkan kader kesehatan untuk melakukan home visit. Yang keempat, pemberian insentif kecil bagi kader yang berhasil membawa ibu hamil ke posyandu atau puskesmas. Yang kedua yaitu tahap do atau pelaksanaan. Yang pertama, tenaga kesehatan memberikan penyuluhan saat posyandu dan kelas ibu hamil. Yang kedua, kader mengunjungi rumah ibu hamil yang belum datang pemeriksaan ibu hamil. Yang ketiga, membuat reminder jadwal ANC melalui WA grup ibu hamil. Yang keempat, pemberian leaflet
edukasi tentang bahaya tidak rutin jika tidak diperiksa ibu hamil. Yang ketiga, pada tahap cek, pemeriksaan atau evaluasi, setelah 3 bulan didapatkan hasil. Yang pertama, cakupan ANC keempat naik dari 60% menjadi 72%. Yang kedua, jumlah ibu hamil yang hadir ke posyandu meningkat dengan signifikan. Lalu yang terakhir, pada tahap action atau tindak lanjut. Yang pertama, menyediakan transportasi jemputan atau kerjasama dengan aparat desa. Yang kedua, memperluas peran bidan desa untuk kunjungan ANC ke rumah bagi ibu yang jauh dari puskesmas. Lalu yang terakhir, melanjutkan siklus PDCA hingga target 80% tercapai. Kesimpulan, PDCA atau yang disebut dengan Plan, Do, Check, dan Action merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, dan perbaikan kerja yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan mutu pelayanan. Siklus PDCA digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pemaparan materi sudah selesai saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.